Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali lagi bersama saya. Sebelumnya selamat siang para sahabat Zakat TV. Insya Allah harapan saya para sahabat Zakat TV senantiasa sehat. Insya Allah baik para sahabat sekaligus juga keluarga-keluarga yang ada bersama para sahabat saat ini. Insya Allah sekarang bersama saya Dr. Agung. Kali ini untuk pembahasan sehat Islami kita mungkin akan bahas tentang tema yang mungkin sedikit sering dialami oleh masyarakat kita. Tema yang kita akan bawa pada saat ini adalah tentang nyeri punggung bawah. Nah, jadi sebelumnya mungkin kata-kata nyeri punggung bawah itu sering mungkin didengar atau mungkin sering dialami oleh para sahabat Zakat TV. Jadi di mana kondisi nyeri ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, baik untuk aktivitas yang statis atau mungkin aktivitas yang justru malah banyak bergerak. Nah, jadi kondisi nyeri ini memang terkadang pada satu kondisi merupakan kondisi-kondisi yang normal, di mana katakanlah ketika kita banyak berdiri atau mungkin terlalu lama duduk atau mungkin kegiatan-kegiatan yang mungkin berulang sifatnya. Katakanlah misalkan bagi para pekerja berat yang mengangkat barang-barang berat yang harus gerakan naik turun menggunakan bagian tubuh bawahnya, itu kadang-kadang suka merasakan nyeri di bagian punggung bagian bawah. Jadi untuk kondisi-kondisi tertentu nyeri-nyeri itu masih bisa kita anggap normal, tapi ada suatu kondisi di mana kita katakan nyeri itu sudah bukan lagi kondisi-kondisi yang normal. Nah, jadi di sini secara tinjauan pustaka, ini saya ambil literatur dari buku. Definisi nyeri punggung bawah itu adalah nyeri di daerah lumbosakral dan sakroiliaka. Jadi secara medis, lumbosakral itu adalah secara awamnya adalah daerah pinggang, bagian bokong belakang atas atau bagian punggung bawah. Itu adalah daerah-daerah yang memang sering kita rasakan sakit. Nah, sekarang nyeri punggung bawah itu adalah nyeri yang dirasakan di daerah punggung bawah dapat berupa nyeri lokal, kemudian maupun nyeri radikular atau keduanya. Jadi nyeri-nyeri lokal ini adalah nyeri-nyeri yang bersifat setempat di lokasi-lokasi tertentu yang bisa disebutkan di mana lokasinya. Misalnya katakanlah sakitnya di bagian bokong kanan atau mungkin sakitnya di bagian pinggang sebelah kiri. Itu sudah kita bisa katakan nyeri-nyeri lokal yang memang bisa secara jelas kita katakan posisinya. Tapi ada juga nyeri-nyeri pinggang yang sifatnya katakanlah kita tidak bisa menentukan secara pasti di mana posisinya. Nah, jadi kedua kondisi ini mungkin secara dasar di masyarakat sering kita alami. Jadi untuk kita bahas secara dasar, kita bahas dulu nyeri-nyeri bagaimanakah yang masih bisa kita nyatakan sebagai nyeri-nyeri yang normal atau katakanlah nyeri-nyeri yang wajar atau pasti akan kita rasakan ketika kita melakukan sesuatu kegiatan. Nah, misalkan mungkin banyak para siswa, mahasiswa yang mungkin harus mengikuti perkuliahan yang panjang, bisa sampai 2 jam 3 jam dengan posisi duduk menggunakan meja yang tidak pas, bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi sehingga menyebabkan kekakuan di bagian otot-ototnya sehingga muncullah rasa nyeri tadi. Nah, itu adalah nyeri-nyeri yang masih kita anggap normal. Nah, gitu. Normal. Nah, dikatakan normal artinya tidak mengakibatkan gangguan-gangguan yang secara spesifik sangat mengganggu aktivitas-aktivitas kita. Dan juga sakit-sakit itu tadi apabila kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, misalkan dari duduk lama, kemudian kita berdiri, melakukan peregangan-peregangan ringan, nyeri-nyeri itu bisa hilang kembali. Itu adalah nyeri-nyeri yang masih kita katakan normal-normal saja. Nah, jadi akibat pergerakan-pergerakan tertentu atau mungkin gerakan-gerakan yang statis sehingga sakit itu muncul. Tapi dalam waktu dekat, dalam waktu singkat, nyeri itu bisa hilang. Itu masih kita anggap nyeri yang normal. Tetapi apabila nyeri itu bersifat setelah misalkan katakanlah kita kondisi lagi istirahat santai, kemudian muncul nyeri pinggang yang intensitasnya dari kok pegel, kemudian rasa sakitnya menjalar ke pinggang bawah, kemudian sakitnya terus menerus sifatnya,
setelah kita mengganti posisi tetap tidak ada perubahan rasa nyeri, mungkin kita sudah harus berhati-hati. Mungkin nyeri pinggang bawah ini sudah bisa dikatakan nyeri yang bukan lagi dalam skala yang kita bisa anggap itu normal. Artinya memang ini nyeri yang mungkin harus kita waspadai. Nah, jadi bagi para sahabat Zakat TV yang mungkin mohon maaf kegiatannya banyak duduk, atau mungkin para sahabat Zakat TV yang kegiatan justru banyak rutin yang katakanlah keluar, mungkin aktivitas-aktivitas yang memang lebih banyak menggunakan gerak tubuh, itu pasti akan sering merasakan nyeri. Nah, jadi nyeri itu bukan berarti serta-merta langsung kita rasakan secara full nyeri. Jadi bisa saja diawali dengan mungkin dengan rasa pinggang bawah ini rasa yang tidak nyaman dulu. Katakanlah ketika kita duduk kok tidak ada bagian yang enak ya untuk kita duduki posisi itu. Nah, jadi sehingga kita terlihat gelisah. Nah, kemudian setelah itu tadi muncul rasa tidak nyaman, muncullah mungkin diikuti dengan rasa pegel. Nah, jadi pegel-pegel di bagian pinggang belakang. Nah, itu kita mulai rasakan kenapa kok seakan-akan ya kita harus mengubah posisi atau melakukan tindakan-tindakan lain yang mungkin kita rasakan nyaman. Nah, gitu. Setelah kita merasakan hal tersebut, mungkin kita melakukan tindak gerakan-gerakan sederhana, misalkan katakanlah peregangan ringan di otot, mungkin harapan kita nyeri itu bisa berkurang atau bahkan menghilang. Nah, jadi kalau konteks nyeri pada usia muda dengan kondisi-kondisi yang normal, kita katakan itu kondisi nyeri yang bisa kita hilangkan dengan gerakan-gerakan tertentu. Jadi tidak ada obat-obat yang memang harus kita berikan, dan mungkin ya katakanlah kita hanya perlu melakukan gerakan-gerakan ringan, misalkan seperti mencontongkan pinggang ke depan atau malah ke belakang. Kita mungkin juga bisa miringkan tubuh ke kanan ke kiri, itu hanya sekedar peregangan-peregangan ringan untuk melemaskan daripada otot-otot yang ada di sekitar punggung. Nah, sehingga nyerinya dan pegelnya bisa berkurang. Nah, tetapi bagaimana dengan usia-usia tua? Di mana kadang-kadang pasien-pasien usia tua atau usia-usia paruh baya, di mana kadang-kadang nyeri ini memang sedikit mengganggu, bahkan sudah cenderung kadang-kadang beberapa pasien kita itu mengganggu aktivitasnya, mengganggu pola tidurnya, bahkan tidak bisa beraktivitas yang seyogianya bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Nah, misalkan kalau pada usia tua, kemudian nyeri itu munculnya itu perlahan-lahan muncul, intensitas nyerinya semakin bertambah, dan diikuti katakanlah batasan-batasan pergerakan tubuh, mungkin kita harus segera waspada. Artinya mungkin ada kondisi-kondisi yang sangat mengganggu di bagian sekitar tulang atau bagian-bagian tubuh lainnya yang mungkin kita khawatirkan ini kondisi-kondisi khusus yang mungkin harus kita lakukan pemeriksaan secara khusus, dan kita tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan yang seperti peregangan-peregangan yang sederhana. Nah, konteks untuk penyakit, jadi tadi yang normal, sekarang kita bergeser ke arah nyeri punggung bawah yang pinggang bawah yang abnormal. Nah, jadi nyeri tersebut ketika misalkan intensitasnya itu semakin bertambah, diikuti pembatasan-pembatasan gerakan, kita harus perhatikan apakah keluhan-keluhan ini sebenarnya sudah dirasakan sudah berapa lama. Mungkin kita bisa menanyakan kepada keluarga kita, ini sudah berapa lama? Apakah baru muncul tiba-tiba sakitnya dengan intensitas nyeri yang sangat tinggi? Artinya mungkin ada gerakan-gerakan yang mungkin spontan dan salah. Nah, jadi mungkin itu yang kita bisa maksudkan antara nyeri normal dan nyeri yang mungkin kita katakanlah tidak normal. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas di sesi berikutnya tentang klasifikasi daripada nyeri pada punggung bawah, insya Allah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Kembali lagi bersama saya. Pada sesi ini kita akan bahas tentang klasifikasi nyeri punggung bawah menurut penyebab. Nah,
Jadi secara teori memang kita akan bahasnya ini agak sedikit menggunakan bahasa medis. Nyeri punggung bawah menurut penyebab diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah nyeri punggung bawah yang traumatik. Artinya kondisi-kondisi ini disebabkan adanya trauma-trauma secara langsung pada bagian tubuh bawah, terutama untuk bagian punggung. Nah, trauma itu tadi bisa macam-macam. Nah, apakah akibat misalkan katakanlah benturan, misalkan kita kecelakaan, jatuh, terbentur bagian punggung bawahnya tadi dengan posisi terduduk, atau mungkin katakanlah mungkin kita melakukan gerakan-gerakan olahraga, mungkin ini sering dialami oleh orang-orang yang aktif dan senang melakukan gerakan olahraga bela diri. Jadi melakukan gerakan-gerakan yang mungkin tidak tepat sehingga bisa mengakibatkan nyeri tiba-tiba, atau mungkin juga bisa benturan akibat tendangan, pukulan sehingga menyebabkan trauma atau yang bisa mengakibatkan nyeri pada punggung bawah. Nah, kita juga harus waspada untuk terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian dibagi lagi, nyeri punggung bawah itu juga bisa diakibatkan proses-proses degeneratif. Jadi proses-proses degeneratif ini pasti akan dilalui oleh semua orang. Kenapa? Degeneratif ini bisa kita ambil bahasanya itu secara sederhana adalah kata kuncinya adalah tua. Di mana semua orang akan menuju tua, makanya semua orang akan menuju degeneratif. Jadi akan mulai terjadi penurunan daripada fungsi tubuh kita, termasuk di otot kita. Nah, gitu. Atau bahkan fungsi-fungsi tulang dan yang lain-lain sebagainya. Nah, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu ada beberapa penyakit yang memang katakanlah merupakan akibat proses penuaan itu sendiri, sehingga muncullah penyakit-penyakit yang bisa disebabkan memang akibat usia tua. Nah, misalkan mungkin bagi para sahabat yang pernah mengantar keluarganya, mungkin begitu di ronsen dilihat ternyata ada penyakit yang namanya spondylosis. Nah, jadi memang spondylosis ini terjadi penyempitan daripada tulang belakang sehingga menyempit dia, terjadi penekanan fungsi saraf sehingga akibatnya adalah menimbulkan rasa nyeri. Kemudian mungkin ada kondisi yang kita sebutkan inilah dia, orang awam sering nyebutnya saraf terjepit. Kalau secara medis itu kita sebutkan dengan istilah hernia nucleus pulposus. Jadi di mana kondisi tadi pertemuan antar tulang belakang yang menyempit sehingga terkadang itu menyebabkan bagian-bagian daripada persarafan tadi itu ada yang keluar dari celah-celah. Nah, sehingga kadang-kadang ketika itu keluar dari celah-celah tadi, sehingga terjadi seperti penonjolan-penonjolan dari sisi-sisi tulang belakang, dan itu menyebabkan rasa nyeri. Nah, itu kadang-kadang memang bagi beberapa pasien menimbulkan nyeri yang memang kita lihat sangat mengganggu aktivitas. Nah, bahkan beberapa pasien itu mengatakan sampai tidak bisa bergerak, sampai tidak bisa berjalan karena saking nyerinya. Nah, jadi ini kadang-kadang jika misalkan setelah diperiksa kita konsulkan ke dokter spesialis saraf atau juga mungkin spesialis ortopedi, jika pada gerak-gerak tertentu tindakannya bukan hanya memberikan obat-obat penghilang nyeri, tapi juga bisa kita lakukan tindakan-tindakan operatif. Jadi kita lakukan tindakan operasi. Nah, mudah-mudahan harapan saya tidak ada yang seperti itu. Kalaupun ada, kita lebih baik mengikuti arahan-arahan daripada dokter spesialis yang melihat kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada penyakit yang namanya itu osteoartritis. Nah, jadi di mana itu terjadi istilah dasarnya itu ini proses-proses degenerasi yang terjadi akibat trauma kecil selama bertahun-tahun dan berulang-ulang. Nah, jadi misalkan katakanlah pada bagian otot, kemudian mungkin juga bisa kita berjalannya itu tidak pas, atau mungkin pada kondisi-kondisi yang mungkin pergangan-pergangan yang salah yang dilakukan berulang-ulang sehingga bisa menimbulkan daripada osteoartritis, terutama pada persendian-persendian. Nah, kemudian itu nyeri punggung bawah akibat inflamasi. Nah, jadi di sini ada penyakit yang mungkin bagi sebagian orang pernah mendengar, yaitu namanya artritis rheumatoid. Ya, jadi ini adalah penyakit autoimun yang menyerang persendian tulang. Nah, jadi ketika sendi itu meradang sehingga memunculkanlah itu nyeri. Nah, bayangkan peradangan itu terjadi di sendi panggul, antara panggul, mungkin juga dari tulang belakang, pertemuan tulang belakang dengan tulang ekor, sehingga terjadilah rasa nyeri. Nah, yang bisa
muncul akibat pergerakan tubuh kita, sehingga kadang-kadang bisa membatasi daripada aktivitas kita. Dan nyeri ini hanya bisa dihilangkan melalui obat-obat penghilang nyeri. Nah, tapi yang jadi masalah adalah nyeri ini terkadang sering muncul kembali. Nah, dan hal-hal ini bisa menyebabkan daripada beberapa pasien itu ada semacam stresor sendiri atau penyebab stres yang membuat dia merasa, waduh sakit saya ini tidak sembuh-sembuh. Jadi sehingga kadang-kadang beberapa pasien lebih baik menahan sakitnya, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lain yang tidak relevan dengan kondisi medisnya, dan meninggalkan obat-obatan dan terapi-terapi medis yang seharusnya. Kemudian juga ada nyeri punggung bawah akibat gangguan metabolis, yaitu mungkin ini pada pasien-pasien yang usia tua, terutama pada wanita. Nah, yaitu penyakit yang namanya osteoporosis. Nah, di osteoporosis ini adalah kondisi-kondisi keropos tulang. Secara awamnya bisa disebutkan seperti itu. Jadi ini kondisi penyakit metabolis tulang yang ditandai oleh menurunnya massa tulang. Jadi artinya tulang yang padat tadi, bayangkan sebuah benda yang padat, di bagian dalamnya itu sudah ada yang menghilang perlahan-lahan, sehingga ketika sebuah benda yang padat tadi, apabila terkena benturan maka dia akan retak di dalam. Sehingga tulang itu menjadi rapuh. Dan ini biasanya seringnya itu terjadi pada pasien-pasien ibu-ibu yang cenderung sudah mengalami yang namanya menopause. Jadi sehingga kita kalau kondisi-kondisi ibu-ibu yang sudah menopause, mungkin nggak ada salahnya kita juga untuk lakukan pemeriksaan-pemeriksaan khusus yang terkait dengan untuk melihat kepadatan tulang daripada pasien-pasien yang memang sudah lansia dan yang memang kita curiga sudah mengalami osteoporosis. Kemudian juga nyeri punggung bawah akibat neoplasma. Jadi neoplasma itu adalah secara awamnya tumor. Nah, jadi ketika kita bicara masalah penyebab sebuah penyakit, terkadang nyeri tadi bisa muncul oleh tumor. Nah, jadi tumornya itu bisa macam-macam. Tumor benigna yang mungkin muncul di bagian tulang belakang, yang sehingga menyebabkan dari penyempitan daripada tulang-tulang belakang sehingga bisa menimbulkan nyeri. Nah, sehingga kadang-kadang kalau untuk tumor-tumor yang seperti ini kita bisa melihat katakanlah sakitnya kok tidak sembuh-sembuh juga setelah melakukan terapi-terapi yang terarah. Tapi nanti kita akan bahas selanjutnya di sesi berikutnya tentang tumor ini secara lebih dalam dan juga tentang tips-tipsnya, insya Allah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya Zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ya, para sahabat Zakat TV, kita lanjutkan kembali sekarang dengan sesi yang terakhir ini. Mungkin saya akan sedikit terarah tentang tumor jinak pada tulang punggung. Jadi pada beberapa kasus sering ada rasa nyeri yang tidak pernah bisa muncul secara tiba-tiba, tapi juga intensitasnya itu bisa terus-menerus semakin sakit, bahkan dengan terapi-terapi penghilang nyeri pun tidak berkurang banyak. Nah, sehingga kadang-kadang ketika misalkan kita selalu pemeriksaan khusus, pemeriksaan tambahan, dan ternyata tidak ada indikasi-indikasi keluhan-keluhan yang lain atau gejala-gejala yang lain, mungkin kadang-kadang para tim medis selalu berpikir bahwasanya apakah mungkin ini ada suatu tanda-tanda keganasan. Nah gitu, apakah mungkin yang berawal dari tumor jinak atau mungkin memang sudah beralih ke proses-proses keganasan. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini memang pada beberapa hal agak sulit ditentukan secara langsung apakah memang ini tumor atau tidak. Karena memang
kondisi-kondisi ini tadi kan hampir memiliki gejala-gejala atau memiliki intensitas nyeri yang mungkin kadang-kadang hampir sama dengan penyakit-penyakit lain yang ada yang mungkin pernah terjadi pada pasien-pasien kita. Jadi bagi persahabat Zakat TV yang mungkin katakanlah sudah melakukan pemeriksaan ke dokter, kemudian dinyatakan sakitnya A, B, C, D, kemudian tapi ternyata setelah diberikan obat, diberikan ini, sakitnya tidak kunjung hilang, mungkin dirasakan sudah hampir berbulan-bulan, tidak ada salahnya untuk segera datang kembali ke dokter spesialis. Apakah ini ada kondisi-kondisi yang mungkin di luar dugaan kita? Katakanlah apakah mungkin ada kondisi-kondisi yang kaitannya dengan adanya tumor, baik itu jinak maupun ganas. Jadi itu mungkin kata kunci sakit dan terus menerus dan semakin sakit dan tidak sembuh-sembuh dengan menggunakan obat penghilang sakit. Tidak ada salah kita harus waspada apakah ini ada kondisi-kondisi yang lain. Memang kalau untuk nyeri punggung bawah ini penyebabnya macam-macam. Bahkan di sini secara teoritisnya akibat kelainan kongenital, jadi kelainan-kelainan bawaan. Kemudian juga nyeri punggung bawah yang bersifat psikoneurotis, artinya beban psikis yang dirasakan oleh penderita, sehingga kadang-kadang dimanifestasikan dalam bentuk nyeri. Nah, nyeri itu kadang-kadang bisa dalam bentuk nyeri di punggung yang membuat penegangan di otot-otot. Nah, kadang-kadang itu bisa juga otot di punggung bagian bawah. Kemudian secara penyebab juga bisa. Nah, jadi penyebab nyeri punggung bawah itu salah satunya yang mungkin sering terjadi di lingkungan kita itu adalah akibat infeksi. Nah, jadi kalau di sini mungkin kita lebih spesifik mengarahnya lebih ke arah infeksi-infeksi yang bisa bersifat akut maupun kronis. Nah, dan di sini bakterinya itu bisa yaitu kuman pyogenik, yaitu Staphylococcus atau juga Streptococcus, yang mungkin bisa masuk akibat luka-luka yang terjadi di punggung belakang. Ya, misalnya katakanlah ada pasien-pasien tua yang berbaring lama, kemudian lukanya itu khusus hanya pas di bagian tulang punggung belakang bawah dan mungkin sudah bertahun-tahun pergerakan daripada si pasien juga kurang karena usia tua juga atau mungkin masih pasien stroke. Luka-luka tadi bisa terinfeksi. Nah, atau juga mungkin kecelakaan-kecelakaan tertentu yang mengakibatkan robek pada tulang punggung belakang. Misalkan kita tertimpa benda berat, kecelakaan, dan juga mungkin kita kena tanah juga, kotor dan sebagainya. Dan ketika dilakukan tindakan pembersihan mungkin kurang bersih, bisa menyebabkan infeksi juga. Dan juga yang sering terjadi itu kadang-kadang yang mungkin suka kita lupakan adalah adanya kasus-kasus kronis yaitu spondilitis TB. Jadi spondilitis tuberkulosa. Ini adalah penyakit-penyakit yang memang berkembang akibat daripada pasien-pasien ini yang mungkin tidak mengerti bahwa diri ternyata sedang mengidap tuberkulosa atau TBC, atau bisa jadi juga ini adalah kondisi-kondisi lanjutan daripada pasien-pasien yang memang sudah menderita TBC, kemudian tidak teratur minum obat, kemudian bahkan kadang-kadang ada yang merasakan setelah 1 bulan minum obat sudah enak, mereka tidak ingin kontrol lagi, tidak menjalankan lagi terapinya, sehingga kadang-kadang penyakit tadi, bakteri tadi bisa dia berpindah ke tulang melalui pembuluh darah. Nah, jadi hal ini perlu diwaspadai bagi pasien-pasien atau mungkin keluarga para sahabat Zakat TV yang sedang mengkonsumsi obat-obatan khusus untuk tuberkulosa atau TBC. Maka kita harap agar lebih serius dalam membantu pasien untuk teratur minum obatnya, dan juga diharapkan 6 bulan itu harus komplit terapinya. Kenapa? Karena komplikasi atau penyulit atau kemungkinan penyakit-penyakit yang akan berkembang akan datang itu sangat banyak. Terutama untuk TBC tulang, kadang-kadang jika misalkan seorang itu sudah didiagnosa spondilitis TB atau TBC tulang, maka tindakan salah satunya yang utamanya kadang-kadang adalah tindakan operasi untuk mengeluarkan daripada nanah-nanahnya tadi, atau mungkin ketika misalkan ternyata setelah dilihat dari ronsennya, dari tindakan-tindakan CT scan atau mungkin MRI tulangnya ternyata memang tulangnya sudah tidak bagus lagi, mungkin tindakannya itu adalah ada misalnya tindakan khusus yang mungkin harus dipasang part-part khusus di bagian-bagian tulang, yang itu akan dikerjakan oleh dokter spesialis ortopedi atau juga dokter spesialis syaraf. Jadi hal-hal ini harus kita pahami bersama
Jadi janganlah para sahabat Zakat TV itu menyepelekan daripada yang namanya rasa nyeri, terutama untuk bagian-bagian tulang punggung bagian bawah. Jadi memang betul tidak ada salahnya untuk ketika pertama kali merasakan untuk mengkonsumsi obat-obatan dulu. Tetapi jika sakitnya tidak kunjung reda atau malah beralih menjadi ada gerakan-gerakan yang muncul jadi yang terbatas, katakanlah bergerak ke kanan sedikit sakit, ke kiri sakit, nah kita mungkin harus waspada. Terutama untuk pasien-pasien yang mungkin ada infeksi-infeksi tertentu seperti TBC atau pasien-pasien tua yang mungkin hanya berbaring saja, yang sudah ada luka-luka di bagian tubuh belakangnya karena posisi tidur terus-menerus, kita harus waspada. Jika pasien-pasien itu atau orang-orang tersebut mengeluh rasa nyeri. Jadi usia muda, rasa nyeri, kita harus lihat dulu dia kegiatannya bagaimana. Usia tua, kita juga harus melihat dulu bagaimana rasa nyerinya, apakah karena memang kondisi memang tulang yang sudah keropos, atau mungkin memang dia ada kondisi-kondisi penyakit yang memang menjadi dasar daripada nyerinya tadi. Nah, jadi secara sederhana kita mungkin bisa menyimpulkan beberapa hal, yaitu untuk nyeri kita harus melihat bagaimana bentuk nyerinya, seberapa sakitkah, apakah pasien ini sampai guling-guling atau mungkin sampai menangis. Setelah kita melihat itu, sudah berapa lamakah hal ini dirasakan. Kemudian nyeri ini dia bersifat langsung dengan nyeri yang tinggi atau bertahap pelan-pelan sampai nanti ujung-ujungnya adalah sakitnya yang luar biasa. Terus tambahannya adalah apakah nyeri-nyeri ini dirasakan dan diikuti dengan adanya batasan-batasan pergerakan tubuh kita. Nah, gitu. Jadi kata-kata kunci itu mohon untuk bisa kita cermati bersama. Jadi para sahabat Zakat TV nanti bisa lebih memahami dan mungkin bisa bersikap lebih cepat untuk menangani pada hal-hal tersebut. Nah, jadi yang saya ajak di sini, harapan kita para sahabat Zakat TV bisa melihat hal tersebut dan mungkin juga bisa waspada. Nah, pemberian obat-obatan penghilang nyeri sederhana bisa dilakukan, kemudian pijatan-pijatan ringan boleh dilakukan. Nah, tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah ketika nyeri itu semakin bertambah, sakit sehingga tidak perbatasan gerakan, jangan melakukan tindakan-tindakan sendiri, tapi datanglah ke tempat yang memang ahlinya untuk yaitu tim-tim medis. Mungkin seperti itu saran dari saya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.